Aku berdiri di tepi Danau Toba, sebuah keajaiban alam yang seakan diciptakan untuk membangkitkan rasa syukur. Angin lembut berhembus, membawa keharuman air danau yang segar, memelukku dengan kelembutan yang seolah mengingatkanku pada kasih Tuhan yang selalu menyertai. Setiap kali pandanganku terhampar di atas permukaan danau yang tenang, aku tak bisa menahan diri untuk tidak merenungi betapa besar kuasanya. Danau yang terbentuk dari letusan gunung berapi ini adalah bukti betapa alam bisa bertransformasi dari kehancuran menjadi keindahan yang abadi. Seperti dalam hidupku, terkadang tantangan dan cobaan terasa berat, namun aku percaya bahwa di balik setiap ujian, selalu ada kebaikan yang menanti. Tuhan tidak pernah meninggalkan hamba-Nya, dan setiap peristiwa memiliki hikmah yang mendalam. Di kejauhan, Pulau Samosir terlihat seperti surga kecil di tengah danau, menghijau oleh pepohonan yang rimbun. Aku mengingat betapa seringnya aku berdoa, memohon kekuatan dan petunjuk. Dan di tempat ini, aku merasa doa-doaku terjawab, bukan dalam bentuk kata-kata atau tanda yang spektakuler, melainkan dalam rasa damai yang menyelimuti hatiku. Aku berjalan perlahan di sepanjang tepi danau, merasakan setiap langkah sebagai bagian dari perjalanan hidupku yang penuh makna. Langit biru yang luas di atas seolah mengingatkanku bahwa meski dunia kadang terasa sempit oleh masalah-masalah, Tuhan selalu menyediakan keluasan bagi mereka yang berserah dan percaya pada kebaikan. Setiap riak air, setiap desir angin, dan keindahan alam ini berbicara padaku tentang cinta Tuhan yang tak terbatas. Dalam kesunyian ini, aku semakin yakin bahwa hidup yang kujalani adalah perjalanan menuju kebaikan, selangkah demi selangkah, selama aku terus mengingatnya dan berbuat baik kepada sesama. Di sini aku merasakan bahwa aku adalah bagian dari rencana besar yang penuh dengan kebaikan dan kasih. Aku bersyukur, dan aku percaya, bahwa selama aku tetap mengingatnya, aku akan terus menemukan kebaikan di setiap detik hidupku. Setelah beberapa saat menikmati keindahan Danau Toba dalam keheningan, aku melanjutkan langkahku menuju area yang lebih ramai, di mana para penjual dan wisatawan berkumpul. Suara tawa anak-anak, percakapan turis, dan canda ramah para pedagang menyambutku. Di sini, kehidupan berjalan dengan tenang, namun penuh keceriaan. Aku melihat para penjual souvenir khas Batak, mulai dari ulos, patung-patung kayu, hingga kerajinan tangan lainnya. Aku mendekati salah satu penjual ulos, seorang ibu tua dengan senyum yang hangat dan mata yang memancarkan kebijaksanaan. "Silakan, Nak, ulos ini hasil tenunan tangan, penuh doa dan harapan baik," katanya lembut sambil menunjukkan selembar ulos berwarna cerah. Aku tersenyum dan merasakan kehangatan dari setiap kata yang diucapkannya. "Terima kasih, Bu," jawabku sambil mengamati ulos tersebut. Di setiap motifnya, aku bisa merasakan ketulusan dan kerja keras yang ditenunkan dengan cinta. Tuhan pasti memberkati setiap tangan yang bekerja keras, batinku. Aku membeli satu ulos, bukan hanya sebagai kenang-kenangan, tapi juga sebagai bentuk apresiasi untuk jerih payahnya. Setelah berkeliling di pasar, aku berjalan menuju dermaga tempat wisatawan berkumpul untuk naik perahu ke Pulau Samosir. Suasana di dermaga begitu hidup, dengan para turis yang tertawa, bersiap-siap untuk menjelajah pulau. Antrean untuk membeli tiket mulai terbentuk, dan aku segera bergabung. Saat tiba di loket tiket, petugas yang ramah menyambutku. "Selamat datang di Danau Toba, sudah pernah ke Pulau Samosir?" tanyanya sambil memberikan tiket. "Belum, ini pertama kali," jawabku. Senyumnya semakin lebar, dan dia memberiku beberapa saran tentang tempat-tempat indah di pulau itu. Aku merasa dihargai, seolah-olah di sini, setiap orang diperlakukan seperti tamu istimewa. Sambil menunggu perahu datang, aku berbincang dengan beberapa wisatawan yang berasal dari berbagai tempat. Ada yang datang dari kota besar, ada pula yang dari negara jauh. Kami saling bertukar cerita tentang perjalanan, dan aku kembali diingatkan bahwa setiap orang, dari latar belakang apapun, memiliki kisah dan perjuangan hidup yang unik. Dalam percakapan ini, aku selalu berusaha menguatkan diri untuk melihat kebaikan di balik setiap cerita yang mereka bagikan. Satu persatu, kami mulai naik ke perahu. Saat perahu perlahan meninggalkan dermaga, aku menatap kembali ke arah danau. Dalam hatiku, aku berdoa semoga setiap orang yang kutemui di sini, baik para penjual, petugas, maupun sesama wisatawan, selalu dikelilingi oleh kebaikan dan dilimpahi berkah dari Tuhan. Perahu mulai melaju di atas air yang tenang. Aku duduk dan menikmati hembusan angin yang menyegarkan, sambil sekali lagi merenungi betapa penuh rahmat hidup ini. Setiap momen, setiap interaksi,
adalah kesempatan untuk mengingat Tuhan dan bersyukur atas segala hal kecil yang sering kali terlewatkan. Aku merasa damai, yakin bahwa selama aku menjaga hatiku tetap terbuka untuk kebaikan dan ingat kepadanya, aku akan selalu berada di jalan yang benar, bahkan di tengah hiruk-pikuk dunia. Perahu terus melaju melintasi air jernih Danau Toba, angin berhembus lembut, menyentuh wajahku seolah membawa pesan ketenangan dari alam. Di sekitar, penumpang lain tampak asyik menikmati pemandangan atau berbincang dengan teman dan keluarga mereka. Namun, aku memilih untuk duduk dalam keheningan, tenggelam dalam rasa syukur yang memenuhi hatiku. Tiba-tiba, seorang turis asing yang duduk tak jauh dariku menyapa dengan aksen yang khas. "It's a beautiful place, is not it?" katanya sambil tersenyum hangat. Aku menoleh dan membalas senyumannya. "Yes, very beautiful. It's more than just a place, it feels like peace itself," jawabku, mencoba menerjemahkan apa yang kurasakan saat itu. Kami pun berbincang tentang keindahan alam ini, tentang bagaimana Danau Toba seolah memancarkan ketenangan yang luar biasa. Dalam percakapan singkat itu, aku merasakan bagaimana setiap orang, tanpa memandang asal atau budaya, bisa terhubung melalui keindahan yang sama. Ada kedamaian yang mengalir di antara kami, bahkan tanpa perlu banyak kata. Tak lama, perahu mulai mendekati Pulau Samosir. Dari kejauhan, pepohonan hijau dan rumah-rumah tradisional Batak terlihat menyapa kami. Begitu perahu merapat, aku turun dan merasakan getaran tanah di bawah kakiku. Pulau ini memiliki aura yang berbeda, seperti suatu tempat yang terpisah dari keramaian dunia, seolah waktu berjalan lebih lambat di sini. Aku berjalan mengikuti arus wisatawan menuju perkampungan, namun tak lama kemudian aku memutuskan untuk mengambil jalan yang lebih sepi, menjauh dari keramaian. Aku ingin merasakan pulau ini dengan cara yang lebih personal, dalam keheningan, seperti caraku merenungi alam di tepi danau tadi. Dalam perjalanan, aku bertemu dengan seorang bapak tua yang menjual kelapa muda di pinggir jalan. Wajahnya penuh keriput, namun senyumnya tak pernah pudar. Aku berhenti dan membeli satu kelapa untuk melepas dahaga. "Samosir adalah tempat yang diberkati, Nak," katanya sambil menyerahkan kelapa yang sudah dibelah. "Setiap jengkal tanah di sini bercerita, dan setiap cerita adalah bagian dari kebaikan Tuhan." Aku mengangguk, sepenuhnya sepakat dengan apa yang diucapkannya. Aku duduk di dekatnya, mengobrol tentang kehidupan di pulau ini. Bapak tua itu bercerita tentang keseharian warga, tentang kesederhanaan hidup yang penuh rasa syukur. Di sini, katanya, orang-orang tidak terlalu mengejar harta, tapi mereka hidup dari tanah yang subur dan air danau yang melimpah. Setiap pagi, mereka bangun dengan doa, memohon perlindungan dan berkah. Aku terdiam sejenak, merasakan betapa dalamnya kata-kata beliau. Kesederhanaan seperti ini yang kadang terlupakan dalam kehidupan modern yang sibuk. Dan di sini, di Pulau Samosir, aku diingatkan lagi bahwa kebahagiaan sejati bukanlah tentang seberapa banyak yang kita miliki, melainkan tentang seberapa dalam kita bersyukur dan mengingat Tuhan dalam setiap langkah. Setelah menikmati kelapa muda itu, aku melanjutkan perjalanan. Setiap langkah terasa ringan, seperti dituntun oleh kekuatan yang tak terlihat, kekuatan yang selalu mengingatkanku bahwa kebaikan ada di mana-mana, jika kita mau melihat dan merasakannya. Saat matahari mulai condong ke barat, aku duduk di tepi danau di Pulau Samosir, menyaksikan matahari terbenam di balik pegunungan. Langit berwarna oranye keemasan, memantul indah di permukaan air. Suatu pemandangan yang menggetarkan hati, membuatku tak bisa menahan diri untuk berdoa dalam diam, mengucap terima kasih kepada Sang Pencipta yang telah memberiku kesempatan merasakan keindahan ini. Di tengah kesunyian itu, aku tahu bahwa Tuhan selalu hadir, menyertai setiap langkahku, mengingatkan bahwa selama aku terus berbuat baik, bersyukur, dan mengingatnya, hidup akan selalu terasa penuh makna, dimanapun aku berada.